Oke, halo teman-teman semua. Perkenalan lagi kali ya, aku Anggi. Seperti yang tadi udah dijelaskan, kayaknya udah banyak ya diperkenalkan. Aku siapa, kegiatannya apa sekarang gitu. Nah, di sini mudah-mudahan kita semua bisa saling belajar, karena bukan berarti aku yang paling tahu ya di antara teman-teman. Nanti kalau misalnya ada yang mau sharing terkait apa yang teman-teman tahu atau pengalamannya itu boleh banget itu nggak harus selalu bertanya gitu ya, karena di sini kita sama-sama belajar, bukan kalian aja gitu. Nah, oke. Jadi sekarang kita akan bahas tentang finding your true purpose with Ikigai. Ini menarik ya, karena ada istilah Ikigai yang mungkin belum banyak orang tahu gitu. Ikigai itu emang apa sih? Ini bahas culture Jepang ya gitu, atau bahas anime misalnya. Atau mungkin bahas komik. Enggak ya. Jadi kalau sekilasnya, kalau dari sini nih, Ikigai itu bagian dari filosofi Jepang ya, yang memang membuat salah satu daerah di Jepang itu jadinya menduduki apa tempat yang penduduknya itu paling lama umurnya gitu, paling panjang umurnya kayak gitu. Yang ini menarik, aku rasa juga menarik gitu ya, selain karena diminta panitia, ini juga kayaknya menarik deh untuk kita bahas gitu, karena emang itu tuh sebenarnya sejalan loh sama psikologi gitu ya. Tapi aku mau disclaimer dulu di sini, ini lebih ke bahas tentang purpose-nya gitu ya, gimana cara kita menemukan tujuan, tapi bukan ke bedah buku gitu. Jadi mungkin kalau misalnya nanti ditanya, ada yang penasaran terkait detail bukunya kayak gimana sih, mungkin teman-teman bisa cari aja gitu ya. Karena di sini kita lebih ke purpose-nya gitu. Oke, daripada banyak ngomong, kita langsung aja masuk ke slide pertama. Ya, nah, di antara teman-teman di sini semuanya, aku ini mencoba untuk menghayati ya, mungkin situasi-situasi ini yang lagi dialami ini. Kayak yang pertama, mungkin ada yang lagi ngerasa sekarang kok rasanya hampa ya, gitu-gitu aja hidupnya. Atau mungkin ada yang ngerasanya buat apa sih berharap kalau pada akhirnya gagal lagi. Yang pada akhirnya ya udah deh, let it flow aja, jalanin hidup tanpa tujuan, tanpa ekspektasi gitu. Karena ngerasa gak mau lagi ngerasain ketidaknyamanan ketika gagal itu gitu. Terus atau yang ketiga, ngerasanya kayak aduh aku masih di sini aja sedangkan orang lain udah berada jauh di depan. Kayak social comparison gitu ya, kita ngebandingin. Apalagi mungkin sekarang di masa pandemi ini, yang kita tuh nggak bisa interaksi secara intens gitu sama orang lain, bahkan ketika lagi dalam meeting, kan kameranya banyak yang di off gitu ya. Itu kita nggak bisa tahu, temen aku tuh udah di mana sih, jangan-jangan mereka udah jauh gitu. Atau tahu-tahu ngasih kabar misalnya, kalau dia sidang, atau dia dapat kerja gitu, kayak kita makin ngerasa insecure. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan materinya, aku mau tahu dulu nih dari teman-teman, kira-kira sekarang ada di situasi yang mana ya? Ada di yang A, B atau C, atau mungkin ada D yang lain-lainnya gitu ya. Kalau misalnya di luar yang ini teman-teman boleh tulis aja satu kalimat. Jadi di sini sekarang teman-teman boleh share lewat chat A, B, atau C, atau ABC, atau AB atau BC, atau yang lainnya. Boleh, yuk aku mau lihat sekilas aja sih. Uh, kita ngelihat cepat gitu ya. Boleh dari sekarang mungkin di-share. Panitianya juga boleh banget semuanya, siapapun. C, oke, C. Oke, wah banyak yang C ya. Oke, oke. Bingung mau ngapain. Oke. Menarik, menarik. Oke, kita 5 detik lagi ya, aku hitung ya. Yuk yang belum share. 5, 4, 3, oh jadi hilang. 2, 1. Oke, thank you yang udah nge-share semuanya. Kalau misalnya kita lihat tadi sekilas ya, eh, teman-teman banyak yang dicek ya. Kondisi yang memang cenderung em, lagi ngerasa aku tuh tertinggal jauh nih sama yang lain gitu. Dan mungkin ini yang membuat jadi insecure, jadi hopeless lah, jadi hampa lah, dan lain-lainnya gitu. Mudah-mudahan kondisi yang teman-teman alami sekarang, kalau tadi banyaknya dicek, ini bisa better ya setelah kita diskusi di pagi hari ini. Oke, next. Nah,
Mungkin situasi-situasi tadi muncul karena kita belum tahu kayak what is the reason for being. Apa sih alasan kita untuk ada di hidup ini? Untuk kita hidup tuh apa gitu alasannya? Untuk jadi orang kaya, untuk jadi profesi tertentu misalnya, aku di hidup ini ada karena aku untuk jadi seorang dokter gitu. Misalnya. Dokter terus ya atau guru misalnya gitu ya. Terus untuk banyak dikagumi orang lain, untuk terkenal atau untuk bermanfaat bagi orang lain, atau yang terakhir sebenarnya ujung-ujungnya tuh untuk bahagia gitu. Kayak apa sih reasonnya kita ada di sini gitu ya. Dan ini tuh nggak harus kok filosofis kayak, wah aku kayaknya nyari reasonnya harus betapa dulu gitu. Misalnya ke gunung mana atau kayak jangan ganggu aku 3-5 hari ini aku mau berdiam diri gitu. Nggak harus segitunya. Tapi simple karena kadang ya kita itu terlalu disibukkan dengan apa yang orang lain pikirkan, apa yang orang lain capai gitu, di kehidupan orang yang seperti apa. Tapi kita nggak meluangkan waktu untuk kita melihat diri kita sendiri gitu. Kayak misalnya tadi ya, kalau banyak yang dicek, kayaknya orang lain udah maju ke depan deh, aku masih di sini. Terus kayak mungkin di situ kita bisa nanya, benar deh, emang apa sih yang aku kejar gitu? Emang alasan aku di sini apa? Untuk berlomba-lomba, untuk menjadi yang terbaik. Ya bebas ya, sebenarnya nggak ada aturan apapun untuk kita. Setiap orang tuh harusnya reasonnya ini enggak. Itu dibebasin setiap orang gitu. Tapi harus ada. Karena kalau nggak ada reason, kita akan cenderung tadi ya fokusnya sama hal yang di luar kita. Jadi kita merasa selalu tuh rumput tetangga lebih hijau. Kita ngerasa kayaknya hidup aku tuh kelam banget gitu. Gitu ya. Jadi kalau menurut aku ini kalau misalnya ada yang kurang setuju, nggak apa-apa ya. Tapi kalau menurut aku pada akhirnya kita semua mungkin the reasonnya itu berujung ke yang untuk bahagia. Oke, selanjutnya. Nah, jadi kalau kata anak Fonafik, everyone wants to be happy. People find happiness in different ways. Jadi setiap orang tuh pada dasarnya ingin loh bahagia. Ujung-ujungnya tuh bahagia mau dia jadi presiden, mau dia aku followers aja deh. Itu semua ujungnya mau bahagia. Tapi untuk mencapai kebahagiaan itu, orang punya caranya masing-masing. Dan happiness itu didefinisikan sama setiap orang. Kayak misalnya nih, buat aku tuh seneng bahagia kalau misalnya aku shopping misalnya gitu ya. Kayak kalau beli barang gitu tuh menyenangkan banget tuh buat aku gitu. Tapi belum tentu misalnya bagi Angga gitu ya, sebagai laki-laki gitu. Kayak itu tuh mungkin kalau misalnya cewek kan lebih ke skincare, terus sebagai cowok kayak skincare tuh apa sih? Dia tuh kan beda-beda ya. Definisi bahagianya juga udah beda gitu. Kayak selanjutnya. Nah, dan kalau misalnya di psikologi, ini sebelum kita ke Ikigai ya. Kalau di psikologi, dari Martin Seligman, ternyata memang dalam happiness ini, itu ada meaning and purpose in life. Jadi berhubungan tadi, kenapa bahagia tuh definisinya aja udah beda. Terus cara mencapainya udah beda. Karena memang dalam happiness, ada meaning and purpose in life yang mana setiap orang tuh punya tujuan dan makna yang beda-beda gitu. Dan untuk mencapai si happiness ini, kita tuh harus punya itu, harus punya tujuan, harus punya meaning. Di samping yang lain ya, aspek lain tadi, yang ini ya, kayak emosi yang positif, engagement, relationship, accomplishment gitu. Ini tuh ternyata ada loh. Jadi gimana yang mau kita mau bahagia kalau misalnya kita belum tahu kapan sih titik di mana kita puas akan hidup ini. Titik di mana kita merasa aku berhasil sebagai manusia gitu. Karena sharing dikit ya, kayak ada klien di kita tuh pasiennya pak sebetulnya klien ya. Klien datang ke aku terus dia bilang, aku tuh selalu tertinggal jauh dari teman-teman. Aku ngerasa teman-teman tuh pencapaiannya banyak, kegiatannya banyak, mereka produktif sekali. Aku tuh masih jauh gitu dari mereka. Padahal dia mahasiswa dan kegiatan di non akademiknya itu ada mungkin 10 atau 12 gitu ya, aku lupa. Kegiatan non akademik gitu, ada komunitas, organisasi dan lain-lain. Terus di situ aku nanya, oke, kalau gitu, kapan titik di mana kamu merasa bahwa kamu cukup seperti orang lain? Kamu setara dengan orang lain? Terus dia bilang,
Nggak tahu gitu. Oh, jadi kalau gitu, mungkin sampai kapanpun, meskipun kamu sehebat apapun, sesukses apapun, kamu akan selalu merasa bahwa kamu tertinggal. Karena kamu nggak tahu tujuannya tuh, titik tujuannya tuh di mana sih gitu. Titik kamu sukses, kamu merasa bahagia, kamu merasa berhasil tuh di mana. Dan mungkin itu yang tadi ya, balik lagi di awal, buat kita berada di situasi-situasi kayak gitu, gitu. Oke, next. Nah, jadi emang meaning and purpose in life tuh apa sih? Kalau meaning itu ya makna ya, kita punya makna atas hidup kita yang sehingga membuat kita tuh feeling grounded gitu, kayak ketika melakukan sesuatu tuh ngerasanya lebih besar daripada sekedar ngelakuin tugas gitu. Ada hal yang apa ya, kayak ada sense tertentu yang membuat kita merasa wah hidup ini tuh nggak sekedar mengerjakan sesuatu gitu, tapi ada meaningnya. Dan makna ini kita bisa terapin di setiap apa ya namanya, setiap yang kita lakukan, termasuk kayak sekarang ya teman-teman ngikutin webinar ini, maknanya apa sih bagi teman-teman gitu. Nah, terus purpose in life itu adalah tujuan yang jelas dan realistis gitu. Jadi tujuan itu nggak cuman aku ingin jadi orang yang sukses. Emang sukses itu yang dimaksud yang gimana gitu. Terus oke, misalnya bagi aku sukses itu adalah ketika aku mencapai cita-cita aku untuk menjadi seorang arsitek misalnya. Oke, arsitek yang seperti apa? Arsitek yang misalnya pekerja keras, arsitek yang dia ingin membantu misalnya layanan-layanan sosial gitu ya untuk membuat bangunan yang bagus atau apa gitu. Jadi sejelas itu. Tapi itu nggak akan aku bahas lebih banyak karena kita nanti akan bahas ke ikigainya. Oke, selanjutnya. Nah, kenapa sih ini penting banget? Yang pertama tadi kan itu bagian dari happiness ya. Nah, karena without the meaning, it can be easy to get lost in the struggle of it all. Mungkin teman-teman juga ngerasa, kalau aku pribadi merasakan itu. Ketika aku lagi nggak terlalu, jalankan nggak ada tujuan ya, lagi nggak terlalu percaya aja sama tujuan yang aku udah tetapkan nih. Ketika ada kegagalan, ketika ada hambatan, ketika lagi struggle, itu aku nggak bisa menghadapi itu gitu. Kayak rasanya runtuh. Karena sebenarnya tujuan itu bisa jadi kekuatan kita untuk kita bangkit ketika kita terjatuh gitu. Oke, next. Nah, gimana sih kalau gitu caranya menemukan si purpose itu? Karena mungkin tadi ya selama teman-teman ngedengar kayak dalam hati, iya sih aku juga tahu tujuan itu penting, tapi itu tuh nggak gampang gitu. Untuk menemukannya itu nggak gampang. Dan masih bingung juga mungkin yang dimaksud tujuan tuh apa sih, harus sejauh apa misalnya. Dan apakah itu harus selalu sama atau bisa berubah-berubah gitu kan. Nah, oke, kita sekarang bahas tentang ikigai ya. Jadi kalau misalnya, nggak misalnya sih, ini kalau dari bukunya teman-teman nanti aku kasih referensinya ya di akhir kalau mau baca lebih lengkap ada bukunya kok. Nah di sini, kenapa sih si konsep ikigai ini lumayan hit ya sebenarnya dari bukunya gitu. Banyak dibahas orang dan bahkan banyak orang menerapkan ini nggak cuma orang Jepang. Karena kalau misalnya dari buku Dan Butter gitu ya, di situ ditemukan bahwa ada 5 zona, 5 daerah yang memang punya angka harapan hidup tertinggi gitu. Dan yang pertama itu adalah Okinawa, Jepang. Yang mana Okinawa ini salah satu daerah di Jepang gitu ya. Di sana tuh masyarakatnya tuh umurnya tuh sampai banyak yang sampai 100 tahun gitu. Angka harapan hidupnya setinggi itu. Terus kan orang bertanya-tanya, apa sih rahasianya gitu ya? Kok bisa panjang umur gitu? Dan gak cuma panjang umur tapi sakit ya. Mereka tuh rendah dari segi chronic illness kayak misalnya kanker, jantung itu tuh kasusnya rendah di sana. Terus mentally yang apa mental illness yang kayak demensia gitu tuh rendah gitu. Jadi secara physically dan mentally mereka tuh cenderung bisa terjaga di umur yang panjang itu. Kayak apa sih rahasianya? Dan yang lainnya itu peringkat 4 5 6 sorry peringkat 2 3 4 5 ya. Nah, ternyata rahasianya itu adalah ikigai. Si ikigai ini gitu ya. Emang apa sih ikigai ini gitu ya? Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, jadi ikigai ini sebenarnya sama dengan yang
di psikologi secara general tadi udah dijelasin. Ikigai itu adalah the reason gitu, alasan untuk hidup. Dan sesuatu yang membuat kita terdorong untuk bangun pagi dan menjalani aktivitas sehari-hari gitu. Kayak emang ya kalau misalnya kita nggak punya tujuan, nggak punya reason untuk kita melakukan sesuatu, kita nggak terdorong nggak sih kayak untuk ngelakuin itu, cenderung mager. Apalagi sekarang makin banyak ya kaum rebahan anggotanya. Jadi kayak makin banyak orang-orang yang cenderung rebahan. Susah gitu untuk mendorong diri. Apalagi kalau nggak ada reason ya. Nah, dan ini tuh kenapa penting? Karena ternyata kalau misalnya, jadi tadi nggak cuma konsep-konsep psikologi aja ya, ini tuh udah ada buktinya loh, kayak di sana bayangin 100 tahun gitu, panjang umur dan cenderung sehat. Dan ini tuh yang mempengaruhi kesehatan fisik mereka dan mental, dan juga yang mempengaruhi panjangnya usia mereka gitu. Mereka banyak penduduk di sana yang meyakini atau menganut menganut filosofi si Ikigai ini. Di Okinawa itu banyak yang oke, kita harus punya reason. Kayak hidup ini tuh untuk apa ya? Apa yang dicari gitu. Makanya sebenarnya nggak Okinawa aja ya. Kalau kita lihat Jepang secara keseluruhan, produktif banget ya sih kita ngelihatnya, kayak mereka tuh kerjanya tuh efisien, cepet gitu. Kayak tek 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 banyak yang dikerjain. Nggak tahu ya apakah di sana ada kaum gerabahan juga atau enggak. Mungkin ada lah ya, tapi kayak sebagian kecil gitu, nggak sebanyak di kita. Apalagi orang-orang yang Okinawa ini gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, terus gimana sih caranya kita menemukan reasonnya? Jadi kalau kita tenang, ini jangan dulu pusing ya, emang agak-agak banyak yang di diagramnya. Jadi Ikigai itu kalau kita lihat di sini kan ada 4 lingkaran ya. Ikigai itu ada di tengah-tengah posisinya, jadi irisan dari keempat ini. Keempat itu tuh apa sih? Ada passion, mission, vocation, dan profession. Passion itu adalah what you love, apa yang kita cintai, apa yang kita minati, dan juga what you are good at gitu. Jadi kalau di sini, kalau misalnya kita punya passion, kita punya profession, itu belum jadi ikigai. Kayak, sorry, kalau passion tuh lebih ke apa yang kita minati, kalau profession tuh apa yang kita bisa lakukan, dan kita tuh baik gitu di bidang itu. Terus kalau mission itu adalah what the world need. Kayak apa sih sebenarnya yang lingkungan kita butuhkan? Apa sih yang apa? Jadi yang kita lakukan itu nggak hanya apa yang kita mau, tapi apa ya yang dunia ini butuhkan. Ada terjadi apa ya? Problemnya apa ya gitu? Apa yang perlu diselesaikan kita? Itu mission. Nah, vocation itu adalah what what you can be paid for. Apa yang apa yang kita bisa apa ya, kita lakukan itu layak untuk dibayar gitu. Kayak kalau misalnya kita punya mission gitu ya. Hmm, aku ingin misalnya aku yang meningkatkan kesehatan mental Indonesia gitu ya. Oke, nah dengan cara apa yang itu tuh layak untuk dibayar gitu. Kita tuh untuk layak untuk dibayar karena kok kayak ada paid-paid gitu ya. Padahal kan di atas-atasnya maksudnya itu kayak tulus misalnya. Kayak sesuatu yang ingin membantu orang dan menyenangkan kita. Karena kita juga harus realistis bahwa kita butuh cara finansial gitu kan untuk kita survive gitu. Tapi paid ini sebenarnya nggak harus saklek itu ya. Kayak bisa juga dari benefit-benefit lain yang kita dapatkan gitu. Nah, jadi kalau misalnya Ikigai itu gabungan dari semua ini. Reasonnya itu, reason yang kita temukan itu adalah hal yang kita sukai, passion gitu ya. Dan hal yang uh, kita baik untuk melakukannya, atau kita bisa untuk melakukannya gitu ya. Terus itu profession. Yang ketiga adalah hal yang dibutuhkan oleh lingkungan, itu mission. Dan yang keempat adalah hal yang layak untuk dibayar gitu, vacation. Ini memang kalau misalnya nggak apa-apa teman-teman, pelan-pelan aja ya kita cernanya, tapi emang kalau sekilas didengarnya tuh kayaknya agak-agak nggak susah ya untuk dicapai gitu, untuk bisa ada keempat-empat ini. Karena mungkin ada hal yang kita sukai, tapi aku tuh sebenarnya secara skill nggak bagus di situ, misalnya. Atau ada hal yang ingin kita lakukan untuk masyarakat, tapi kita nggak punya skillnya di situ, misalnya. Atau
Tapi kita gak ada sesuatu apa ya? Kalau kita melakukan itu, kita nggak akan mendapatkan apapun misalnya ya, yang paid for-nya gitu. Kita nggak akan dapat benefit terutama secara finansial misalnya gitu-gitu. Nah, itu mungkin wajar kalau misalnya teman-teman hanya banyak tabrakan gitu ya. Kayaknya passion sama mission beda, kayaknya profession sama vocation beda gitu. Itu wajar. Tapi ini yang ideal. Dan menurut aku secara subjektif pun untuk mencapai ini memang butuh proses dan cukup sulit. Dan juga kalau misalnya teman-teman ternyata udah menemukan reason yang sesuai Ikigai ini, itu memungkinkan banget untuk berubah, disesuaikan sama situasi gitu. Kayak ya tujuan kita memang memungkinkan untuk berubah gitu kan. Nggak harus saklek reasonnya selalu itu, nggak gitu. Karena kan kita juga bertumbuh ya, kita punya informasi baru, kita menemukan hal baru gitu. Nah itu ya, jadi uh, kalau dari filosofis ini meyakini bahwa kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang kita, kayak misalnya kerja ya, aku kerja di bagian HR, aku tuh bisa-bisa aja untuk asesmen gitu. Kayak itu tuh bukan hal yang sulit misalnya, kayak untuk yang what you are good at itu udah terpenuhi. Tapi aku nggak suka ngelakuin itu. Nah, itu yang bisa membuat kita nggak happy, yang membuat mental kita nggak sehat, fisik ataupun mental. Atau misalnya kita punya gerakan sosial yang besar gitu ya, itu sesuai yang kita suka dan kita bisa melakukan itu, tapi ternyata itu menguras waktu kita yang sampai pada akhirnya kita susah untuk survive sebagai manusia gitu ya. Kayak kita, aduh uang sehari-hari dari mana ya jadinya karena waktunya terkuras untuk melakukan kegiatan sosial itu kayak gitu. Nah, itu sedikit banyaknya terpengaruh. Jadi memang idealnya itu semuanya satu, satu hal yang terdiri dari keempat ini gitu. Em, tapi kalau misalnya gimana sih start awalnya? Boleh satu-satu dulu aja. Kita perlahan gitu step by step dari mungkin kalau teman-teman dari passion boleh kayak apa yang disukai dulu lakukan, terus nanti yang lainnya mungkin mencoba mengikuti gitu. Yang penting adalah kita coba temukan dulu reasonnya deh, jangan sampai kayak sekosong itu. Karena aku baca buku, aduh aku lupa penulisnya siapa ya. Itu tuh judulnya tuh Everything is sorry fuck gitu ya. Nah di situ jadi salah satunya dijelasin kalau misalnya opposite of happiness itu tuh jadi lawan dari kebahagiaan itu tuh bukan sadness sebenarnya, bukan kesedihan, tapi apa? Hopelessness. Gak ada, kita udah keputusasaan. Itu adalah lawan dari happiness. Jadi kalau teman-teman masih bisa sedih, sebenarnya itu masih lebih aman. Karena teman-teman artinya masih tahu bahwa aku gagal nih karena ini nggak sesuai tujuan aku gitu. Masih punya tujuan biasanya kalau sedih. Tapi kalau kita udah hopeless, kita udah putus asa, itu tuh yang pada akhirnya ekstrimnya ke behaviornya itu self harm, kayak suicide gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya kita sepenting itulah hope, sepenting itulah purpose, sepenting itulah si ikigai ini. Ah iya bener, thank you, Tigin, Mark Manson, iya. Aku tuh suka lupa nama-nama orang. Iya benar dari Mark Manson, mungkin teman-teman bisa nyari itu juga, itu bagus deh bukunya gitu. Jadi dari Mark Manson tuh itu dibilangnya. Oke, selanjutnya. Nah ini salah satu contoh aja, ada Kevin Kurz, dia CEO dari LeadX. Nah, eh, dia tuh meaning dan purpose bagi hidup dia adalah life is about making an impact, not making an income gitu. Ya, nah jadi ini tuh yang selalu jadi pegangan dia. Padahal dia pembisnis ya, dia pembisnis yang sukses, tapi ini yang selalu mendasari apapun yang dia lakukan gitu. Kayak ketika dia punya bikin bisnis model, ketika bisnisnya sukses, ketika dia mengajak yang lain, dia tuh berdasarkan ya yang penting impact. Nah, bisnisnya itu pun bentuknya itu jadi kayak dia membuat bukan media atau dia mewadahi orang-orang yang jadi leader. Di situ dia didik gitu. Jadi sekarang tuh udah ratusan ribu leader yang dia cetuskannya dari bisnisnya karena dia berlandaskan ke ini. Bisnisnya itu bagi dia making an impact gitu. Dan ini semua berpengaruh ke hidup dia. Dan ini jadi kekuatannya. Mungkin ini adalah ikigai. Dia nggak ada bilang sih kayak this is my ikigai. Karena ya belum ngobrol juga sih ya.
Tapi kayak mungkin inilah ikigai dia gitu. Dan emang ya benar ya, itu tuh jadi power loh buat orang dari apapun yang dia lakukan. I mean bukan berarti ketika kita punya tujuan tadi, ketika ada mission gitu ya, ingin berkontribusi buat masyarakat, kita apa, mengenyahkan untuk kita bisa survive gitu secara finansial, misalnya untuk kita bisa survive secara income gitu ya. Enggak kok, kita tetap bisa jadi sukses, punya banyak uang, tapi kita melakukan hal positif ke masyarakat. Tapi kita juga senang melakukan itu dan kita mampu. Kayak gitu. Oke, next. Oke, nah di sini ada 10 aturan dari Ikigai. Yang pertama adalah stay active. Jadi, kalau tadi gimana sih cara nemuin reasonnya? Kalau sekarang gimana caranya memaintain si Ikigai ini agar tetap menjadi kekuatan untuk kita happy, bisa kita menciptakan kehidupan yang happy dan long last life gitu ya, yang panjang umur gitu. Nah, yang pertama adalah stay active. Jadi aktif di sini nggak harus selalu kita kayak olahraga, nggak harus selalu fisik ya, kayak melakukan atau misalnya jalan ke sana ke sini, nggak. Tapi produktif, dalam artian produktif gitu. Kayak kita selalu ada hal yang kita lakukan. Kita nggak terhenti. Karena ini yang membuat kita secara mental itu terus bekerja kan kognisinya. Terus secara fisik juga mungkin bekerja juga gitu ya. Jadi kita tuh nggak diam. Dan itu kan membuat kayak metabolisme mungkin lancar. Kalau dari segi mental juga kayak ibaratnya gini deh. Kalau kognisi aja kan mental tuh banyak ya, ada motivasi, emosi dan lain-lain. Secara kognisi aja. Kalau kita lakukan terus, kalau kita berpikir terus gitu, itu tuh akan teraktivasi, akan lebih sehat daripada kayak teman-teman deh, misalnya coba kapan terakhir baca buku yang semester satu gitu. Nah, itu tuh nggak dibaca lagi gitu misalnya. Dan apalagi sekarang ya, kalau lagi pandemi mungkin sekarang lagi libur kali ya, misal sekarang masih masa libur, kayak pas masuk aja kuliah, pasti kayak udah nggak sepinter sebelumnya. Kayak aduh materi-materi yang sebelumnya kemana ya, padahal waktu ujian tuh kayak hafal banget gitu. Nah, sesimpel kayak gitu. Kalau kita diemin, itu tuh nggak akan muncul lagi. Dan nanti susah untuk recall-nya. Jadi stay aktif gitu. Dan kalau secara psikologi sendiri, kalau secara psikologi sendiri ya. Nah, ini tuh kalau kita gabut gitu ya, itu akan cenderung gampang banget membawa kita ke overthinking. Iya nggak? Kayak mungkin teman-teman ada yang kayaknya nih para overthinker ya. Karena aku juga sering overthinker sih. Kalau misalnya kita gabut tuh kayak semuanya masuk gitu ke pikiran. Semua hal tuh ada muncul yang kayaknya yang tadinya tuh kita tuh nggak mikirin sama sekali, kayak ah kok dia datang gitu. Dan itu tuh susah untuk di stop, karena ketika kita ngelakuin suatu hal itu tuh kedistrak kan, kita fokus sama hal yang kita lakuin. Tapi kalau kita nggak melakukan apapun sedangkan otak harus tetap bekerja, jadinya muncul hal-hal kayak gitu yang mungkin sebelumnya kita tahan gitu. Dan pada akhirnya mungkin teman-teman ada yang ngerasa kayak hari ini tuh aku nggak ngapa-ngapain ya secara fisik, padahal rebahan doang, tapi aku capek banget ya rasanya gitu. Nah, itu tuh karena ketika kita overthinking, itu energinya tuh terkuras banget. Bahkan bisa melebihi kalau kita olahraga gitu. Jadi kayak sayang banget ya energinya tuh terkuras sama hal-hal yang sebenarnya nggak harus dilakuin loh gitu. Jadi ayo stay aktif. Oke, selanjutnya yang kedua, take it slow. Nah, ini yang cek banget nih, yang tadi kondisi cek. Kayak kita nggak harus kok buru-buru. Buat apa sih? Apa sih yang kita kejar gitu ya? Kayak oke, orang lain yang kita lihat ya, itu kan penilaian kita. Mereka maju 2 langkah misalnya di depan kita, atau 1 langkah di depan kita. Terus kalau kita mendahului mereka atau sama dengan mereka, apa? Apa yang kita dapat? Kenapa gitu? Kenapa harus sama? Atau kenapa kita harus di depan mereka? Kayak ya udah, kita lakukan aja dengan track kita. Take it slow. Lihat semuanya dan pertimbangan. Karena tadi ya, yang aku contohin case-nya gitu. Ada dan mungkin itu mau kita orang-orang lain juga. Ada orang yang
terburu-buru untuk pingin di depan teman-temannya atau pingin sama teman-temannya, tapi sebenarnya dia pun nggak tahu gitu yang dia lakuin tuh apa, maknanya apa, dan kapan ya titik finishnya tuh kapan gitu. Yang pada akhirnya membuat dia ya capek aja, yang pada akhirnya capek gitu. Gitu. Jadi mungkin kita ketika kita lagi ngerasa, aduh aku terbelakang nih, maksudnya aku kayak paling belakang dari teman-teman, coba tenangin diri kita, kayak "Ya udah, it's okay, nggak usah buru-buru. Karena kita punya track record masing-masing, dan coba pikirkan lagi, apakah kecepatan itu yang lebih penting atau hal yang kita capai yang lebih penting gitu. Dan apakah kita perlu secepat itu? Karena kalau misalnya uh, apa ya, ada hal positif dari nggak buru-buru itu adalah kita bisa lebih menikmati, kita bisa lebih menyadari tiap every single thing yang kita lakukan, yang kita lalui. Kayak ibaratnya kalau kita di jalan nih, kalau kita ngebut, kan semuanya tuh nggak terlihat jelas ya. Kayak fokus banget sama apa yang di depan gitu ya. Kita sangat berambisi untuk mendahului kendaraan-kendaraan lain gitu. Tapi kita melewati, mungkin ada pemandangan yang indah, atau mungkin ada kayak bakso yang enak, atau ada makanan yang enak atau apa gitu di pinggir jalan yang sebenarnya tuh kita bisa mendapatkan kenikmatan itu kalau kita tuh lebih santai jalannya daripada kita ngebut gitu ya. Dan nggak ada kok aturan untuk hidup ini tuh menjadi nomor satu, untuk menjadi yang terbaik. Kalau ngejar jadi yang terbaik, itu tuh kita nggak akan pernah bisa jadi yang terbaik. Karena ketika kita bertemu orang baru, lingkungan baru, akan ada aja orang yang lebih baik dari kita. Somehow. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Don't feel your stomach. Nah, ini lebih ke cara fisik sih ya. Kalau jadi di Jepang tuh yang tadi Okinawa, mereka tuh kalau makan itu tuh hanya 80% gitu. Jadi nggak sampai kenyang. Dan memang di Islam juga gitu ya, mereka tuh disarankan untuk berhentilah sebelum merasa kenyang gitu. Kalau itu memang di sana cara fisiknya pun ngikutin itu, tapi kalau kita bisa tarik filosofisnya sebenarnya ini juga bisa diterapin ke hal lain. Kayak hal apapun ya kita jangan berlebihan. Lakukanlah dengan hal ya pas aja gitu. Atau jangan rakus ibaratnya gitu ya. Kalau misalnya kita mau kenyang, mau mengisi perut nggak lapar ya sampai di situ aja gitu. Gak usah sampai terlalu kenyang kayak gitu lah. Nah terus selanjutnya, tapi sore yang tadi tuh memang secara fisik ternyata bagus ya katanya buat kesehatan gitu. Nah terus yang keempat adalah surround yourself with good friends. Nah ini jadi kalau ini tuh kalau dari yang teman-teman lihat aspek happiness tadi bagian dari relationship sama kan ya, surround yourself with good friends. Nah teman-teman sadar nggak sih bahwa ya semua orang tahu kalau kita makhluk sosial, tapi nggak semua orang menyadari kalau misalnya kita itu setiap orang secara psikologis membutuhkan penerimaan atau kasih sayang dari orang lain. Itu tuh setiap orang fitrahnya memang dari sananya tuh kayak gitu gitu. Jadi terus mungkin ada yang mikir lah, tapi kok kayaknya ada orang yang kayak cuek aja, dia sendirian, kayak dia fine-fine aja untuk hidup sendiri gitu yang nggak didukung orang. Kata siapa? Kita nggak tahu di baliknya kayak gimana kan, gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang ngerasa, oh kayaknya aku butuh perhatian orang banget ya, kayak butuh dukungan, itu wajar. Itu manusia emang kayak gitu, jadi nggak usah malu dengan itu. Nah, makanya di sini salah satunya adalah, ayo kita ada di sekitar teman-teman kita gitu, orang-orang yang baik, orang-orang yang mendukung kita, yang kita rasa mereka akan nerima kita, akan jadi social supporter gitu ya buat kita. Dan itu memang betul bisa salah satunya create happiness di hidup kita gitu. Dan kalau misalnya di apa Islam juga kan makanya jadi silaturahmi gitu-gitu ya sama orang lain. Karena dengan koneksi kita mendapatkan hal baru. Teman-teman ada nggak sih ngerasain, kalau aku tuh ngerasain banget ya ketika ketemu orang baru gitu. Selalu ada hal yang didapat gitu. Dan selalu rasanya tuh kayak membuka jendela yang baru. Kayak oh iya ya hidup tuh nggak segitunya loh. Oh iya ya hidup tuh ada hal lain loh gitu. Kayak aku terlalu sempit melihat hidup selama ini. Setiap kita ketemu orang, ngobrol, jangan kan orang baru sih, sebenarnya sama teman yang kayak hampir tiap hari mungkin ketemu juga,
Mungkin ada hal aja yang membuat kita lebih open minded dan membuat kita lebih merasa, oke, aku ada orang yang menerima aku, terpenuhi gitu kebutuhan yang tadinya, merasa dicintai gitu ya. Dan ini kenapa sih ada good friends nggak with friends aja? Karena memang kita tahu ya istilah toxic people. Ada orang-orang yang mungkin toxic buat kita gitu ya. Nah, makanya kita memang sebaiknya itu adalah mendekati orang-orang yang nggak toxic gitu, yang buat kita nyaman. Makanya kalau aku, mungkin ada yang bilang kayak, ngapain sih lu pilih-pilih teman, nggak boleh tahu misalnya berteman tuh sama siapa aja. No, itu hak kita loh. Itu salah satu cara kita untuk menjaga kesehatan mental, untuk kita create our happiness. Kita boleh banget untuk memilih, gue mau temenan sama siapa ya, gitu. Tapi bukan dalam artian kayak, hei gue nggak mau temenan sama lu, pergi sana, kayak gitu juga ya. Maksudnya kayak, ya dengan cara yang baik juga. Tapi kita boleh banget untuk memilih, aku mau deket sama siapa ya, gitu. Karena itu penting buat happiness, buat mental, buat hidup kita, gitu ya. Oke, selanjutnya. Ini berapa lama lagi? Ya, get in shape for your next birthday. Kalau ini lebih ke fisik juga, jadi maksudnya adalah coba kita maintain fisik kita gitu ya, untuk biar kita bisa umur panjang, biar kita bisa sehat gitu. Karena untuk kita bisa survive pun, kita perlu loh menjaga fisik dan exercise, mungkin dengan hal-hal lainnya juga ya. Kalau sekarang, karena gini, sebenarnya fisik dan mental itu sangat-sangat mempengaruhi. Itu bener-bener kalau teman-teman nyari di WHO, definisi health itu adalah termasuk fisik dan mental gitu. Jadi kalau fisik kayak misalnya rajin olahraga, rajin workout gitu ya, itu sedikit banyaknya mempengaruhi kita, emosinya cenderung lebih stabil, terus nggak banyak overthinking karena energinya udah terkuras sama si olahraga gitu kan. Jadi banyak hal-hal yang sebenarnya positif. Oke, selanjutnya smile ini kayak udah tahu juga ya teman-teman mungkin. Kalau misalnya dengan senyum, dengan banyak ceria gitu ya kayak yang lain, itu bisa mempengaruhi mood kita juga. Karena sebenarnya masih dipertanyakan, masih misteri apakah uh, kita itu emosi dulu baru facial expression gitu kayak senyum, atau sebenarnya dari dengan senyum itu bisa mempengaruhi ekspresi kita, emosi kita juga gitu. Oke, selanjutnya reconnect with nature. Nah, ini jadi kayak yuk kita menyatu lagi dengan alam, bukan berarti tinggal di alam ya, tapi maksudnya kita mendekat lagi, lihat alam lagi. Kalau aku pribadi ya, jadi aku pernah kemarin tuh ya kayak ngerasa terlalu hektik lah sama urusan kuliah dan lain-lain. Terus jadinya sudut pandang atau kacamata tentang hidup ini tuh terlalu sempit, kayak ya ampun, orang-orang lagi struggle sama corona, aku lagi struggle sama misalnya kuliah aku, kayak dark aja gitu. Terus kayaknya harus ambil jeda deh. Oke, kita ke alam deh gitu. Pas ke alam sesimpel kayak ngelihat, oh iya ya aku lupa kalau misalnya langit tuh seluas itu. Jadi dunia tuh seluas itu loh, kenapa aku kacamatanya cuma segitu doang ya gitu. Kayak oke, ada corona, oke, jarang ketemu teman gitu. Tapi ternyata masih ada hal-hal yang itu tuh mereka masih baik-baik aja, kayak oh langit tuh masih biru loh, masih cerah, masih menyenangkan. Kayak hewan-hewan kayak kupu-kupu gitu masih kayak bisa lah 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 gitu ya, masih terbang kayak seolah nggak terjadi apa-apa. Jadi sebenarnya masih banyak hal-hal yang baik-baik aja kok di dunia ini gitu. Kalau aku sih ngerasanya itu salah satu caranya dengan kita mendekat lagi ke alam, karena itu membuka kacamata lebih luas lagi gitu. Oke, next, give thanks, yang dalam artian bersyukur ya. Dan nggak cuma bersyukur aja, tapi apresiasi juga. Entah apresiasi sama orang yang berkontribusi buat kita, orang yang baik kepada kita gitu. Dan jangan lupa apresiasi, give thanks to ourselves juga. Makasih juga sama diri kita gitu ya. Kayak sesimpel. Mungkin teman-teman setelah ini bisa juga kayak, makasih ya kamu udah bangun pagi-pagi, berusaha untuk belajar, cari ilmu gitu untuk biar kamu bisa bertumbuh dengan baik, bisa jadi orang yang baik. Kamu hebat deh gitu. Makasih ya untuk sampai di pagi ini. Kayak gitu loh. Kayak ya jangan gombalnya jangan ke cowok atau cewek doang. Ke diri kita juga lah ya, dibaik-baikin.
give thanks gitu. Karena itu bisa membuat kita lebih warm, ngerasa lebih hangat, ngerasa bahwa iya ya, si aku ini tuh nggak segagal itu kok, si aku ini tuh nggak sesalah itu kok, si aku ini hebat, setidaknya dia masih stay sampai sekarang gitu. Itu yang selalu bisa remind kita gitu ya. Oke, nah next, live in the moment. Nah ini yang aku pun masih struggle sih sebenarnya dari ini. Jadi coba sekarang kita belajar untuk fokus aja sama apa yang benar-benar terjadi sekarang. Jadi kalau dari istilah mindfulness psikologi ya, waktu terbaik adalah bukan kemarin, bukan besok, bukan waktu yang akan datang, tapi saat ini, detik ini, sekarang. Itu waktu terbaik yang kita punya. Dan itu yang bisa membuat kita energinya lebih terarah sama hal yang penting aja. Kan kalau yang overthinking mikirnya masa lalu, masa depan gitu ya. Hal yang belum tentu terjadi tapi seolah terjadi. Masa lalu yang sebenarnya nggak bisa diubah tapi seolah masih bisa diubah gitu. Tapi kalau kita fokus sama apa yang kita kerjain sekarang, energi pun nggak akan terkuras banyak. Secara fisik maupun mental itu bisa lebih terjaga gitu. Dan kita bisa lebih menghayati, menyadari atas hal-hal yang kecil yang mungkin sebenarnya itu bisa disyukurin juga gitu ya, yang give thanks tadi ya. Oke, next. Follow your ikigai yang tadi ya. Jadi nggak cuman itu tuh ditemukan terus bye gitu, disimpan di kertas enggak, tapi jadikan apa ya? Kekuatan mungkin ya yang kita ikuti sehari-hari gitu untuk membuat kita bisa create happiness tadi ya. Oke, next. Nah, ini sebenarnya sedikit prakteknya. Kalau yang tadi ya live in the moment, karena live in the moment itu bukan hal yang gampang untuk kita sekarang. Mungkin teman-teman juga nggak bisa sefokus itu karena ada yang mungkin jadi kayak terpikirkan flashback ke apa yang udah terjadi atau terpikirkan masa depannya gitu. Itu emang butuh latihan. Kalau secara praktikalnya mungkin bisa dilatih sama relaksasi. Ini nggak ada di buku Ikigai, aku nambahin sendiri. Jadi bisa latihan dengan relaksasi ini. Di ini ya kayak sesimpel duduk aja. Ini kalau yang advance-nya atau yang kompleksnya itu yoga. Kalau teman-teman udah biasa yoga itu bagus juga. Jadi kayak duduk terus atur nafasnya gitu. Tarik 3 detik, tahan 4 detik, keluarkan 7 detik. Terus jangan pikirkan apapun, fokus aja sama nafas yang masuk, yang keluar gitu. Terus sama hitungannya, bener-bener rasain. Aduh, tubuh aku tuh mana ya? Kayaknya ada yang masih pegel deh gitu. Kayak kita bener-bener melatih diri untuk sepeka itu. Kayak buat cowok-cowok nih yang belum peka, mungkin ini latihannya juga bisa ya. Nah itu. Terus fokuskan pikiran tadi sama udara dan ini dilakuinnya cuma 2 sampai 3 menit sehari tuh boleh gitu. Itu udah bisa. Kayak entah pas bangun tidur atau sebelum tidur atau waktu lagi cemas banget atau lagi overthinking gitu. Tapi ini harus rutin, kayak mungkin baru setelah seminggu baru kerasa. Ini bisa melatih kita untuk bisa live in the moment. Dan biasanya ini juga membuat kita untuk lebih gampang give thanks tadi, bersyukur sama diri kita, berterima kasih ke kita, berterima kasih ke Tuhan, berterima kasih ke orang-orang yang baik buat kita gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini referensinya ya. Yang pertama, Ikigai ini bisa free download kok, bisa banyak di download. Aduh. Nah, terus yang kedua, ini aku rekomendasiin juga Authentic Happiness dari Marcus Seligman. Itu tentang apa sih happiness itu. Ada kayak karakter strength dan lain-lain. Termasuk purpose juga ada di situ. Terus kalau teman-teman kepo juga, caranya gimana kalau yang Authentic Happiness kan mungkin lebih ke konsep ya. Nah, caranya itu bisa di positif psikoterapi ini. Ini nggak harus psikolog kok, kayak mulai apa cenderung mudah dicerna gitu. Kayak nanti ada gratitude journal, di situ ada formatnya, teman-teman bisa gunain kayak gitu-gitu. Untuk referensi yang aku ajuin aja. Nah, oke, terakhir. Nah, ini kalau dari bukunya Ikigai tadi, happiness is always determined by your heart. Jadi sebenarnya kita lah yang mengizinkan apakah kita tuh happy atau enggak. Termasuk kayak tujuan. Apakah karena tujuan itu dibilangnya itu ditemukan sebenarnya. Kita yang menemukannya gitu. Bukan tujuan yang datang sendiri. Jadi semuanya tuh emang kita yang melakukan, kita yang punya kehendak loh di situ gitu. Ya meskipun ada hal yang di luar kendali kita juga ya. Gitu. Jadi yuk temukan kebahagiaan kita dengan cara kita temuin dulu apa sih reason kita untuk ada di sini. Apa yang ingin kita capai.
sampai di titik mana kita merasa oke, sekarang aku happy gitu. Oke, makasih teman-teman. Segitu materinya, mungkin sekarang boleh lanjut ke sesi diskusi kali ya. Iya, wah terima kasih banyak Kak Anggi. Ini dalam banget sih saya nyimak gitu ya. Bener ya, seringkali kita tuh kayak pas bangun, aduh, kok udah hari Senin lagi, besok hari Senin kok udah kerja lagi gitu ya. Kuliah lagi ya, ketemu dosen yang nyeremin lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya kita punya tujuan gitu ya, punya gairah gitu untuk melaksanakan hidup ini gitu ya dengan sukacita gitu, kita tuh tentu akan on fire terus lah istilahnya seperti itu. Jadi penting sekali bagi kita semua untuk mengetahui kenapa ya aku hidup, kok Allah tuh masih menciptakan aku hingga detik ini gitu ya, kok masih ngasih kesempatan untuk membuka mata di pagi hari seperti itu. Dan ada kata-kata menarik aku suka yang di akhirnya itu, sebetulnya bukan tujuan yang menemukan kita, tapi bagaimana sih kita itu bertugas untuk menemukan tujuan kita. Begitupun dengan kebahagiaan seperti itu.